Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Halo semuanya, selamat sore. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Pertama-tama, mari kita curahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkesempatan untuk hadir di KAIL hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih untuk semuanya karena sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kajian ilmiah hari ini. Di pertemuan ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pengaruh kafein terhadap waktu reaksi tubuh manusia. Ini bukan cuma sekedar obrolan, tapi kesempatan bagi kita semua untuk berbagi ide dan sudut pandang. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai untuk narasumber kita. Anindya Hayu, dipersilahkan. Baik, saya akan mulai. Sebelumnya, saya akan share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Baik, sebentar. Sepertinya ada kendala. Sebentar. Maaf sebentar, kayaknya jaringan saya agak terputus-putus. Coba sebentar. Saya izin keluar dulu ya, Pak. Nanti saya masuk lagi. Oke. Izin, Pak.
Assalamualaikum Pak, maaf ya Pak. Oke. Oke, oke. Baik, saya akan mulai sebentar. Kalau jaringannya susah bisa dibantu moderator buat share screen. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah. Di Sebentar Pak, di slideshow ya. ke loading. Ya Pak, moderator apakah boleh agak di zoom? Oh boleh, sudah. Jaringannya mau agak lemot, maaf ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Anindya Hayu Meswari dari kelas 10 2. Di sore hari ini saya akan membawakan kajian ilmiah tentang pengaruh kafein terhadap waktu reaksi tubuh manusia. Pendahuluan. Minum kopi sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi kebanyakan orang di seluruh dunia. Mungkin teman-teman juga pasti suka mengonsumsi kopi atau padimas juga. Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia loh, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dengan produksi rata-rata 65.000 ton per tahun atau 90% produksi kopi dunia. Indonesia memiliki iklim tropis, tanah vulkanis, dan curah hujan tinggi yang ideal untuk menanam kopi. Nah, makanya Indonesia menempati peringkat keempat dengan produksi kopi yang banyak. Nah, di sini aku mau menjelaskan secara singkat tentang sejarah singkat kopi. Dimulai di Ethiopia pada abad ke-9, mulai dikenal oleh suku Galia di Afrika Timur. Sedangkan sejarah kopi di Indonesia dimulai pada 1696 ketika Belanda membawa biji kopi ke Batavia atau Jakarta. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Kafe Restoran Indonesia di Jakarta Timur di tahun 2024, terdapat peningkatan 15-20% jumlah kafe dan restoran. Contohnya di kota Surabaya, Makassar, Bandung, dan kota lain sebagainya, setidaknya telah beroperasi lebih dari 300 kafe.
Nah, permasalahan yang saya akan bahas di sini pertama, bagaimanakah pengaruh kafein terhadap kecepatan waktu reaksi tubuh manusia? Dan kedua, apa dampak positif dan negatif minum minuman yang mengandung kafein? Apakah sehat atau sebaliknya? Tujuan penelitian saya di sini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kafein terhadap kecepatan waktu reaksi tubuh manusia, dan kedua, untuk apa sih dampak positif dan negatif dari minuman yang mengandung kafein. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif atau kualitatif berdasarkan studi pustaka, yaitu data yang terdapat pada buku, artikel, makalah, atau daftar pustaka. Pembahasan saya di sini, kafein merupakan bahan alami dari tanaman alkaloid dalam bentuk murni. Kafein berupa bubuk putih dan sedikit rasa pahit. Jadi bukan bubuk hitam ya teman-teman. Rata-rata waktu paruh kafein di dalam plasma individu sehat adalah sekitar 5 gram atau 1 sendok teh. Namun dapat bervariasi antara 1,5 dan 1,5 dan 9,5 gram. Ketergantungan individu, karakteristik, psikologi, serta lingkungan. Jadi eh, semakin banyak mengkonsumsi kafein, maka semakin banyak juga ketergantungannya. Nah, di sini ada kandungan dalam berbagai minuman yang berkafein. Pertama ada kopi hitam, 95 sampai 200 mg. Di sini aku mau jelasin lebih sehatan kopi hitam atau kopi yang dicampur dengan mungkin gula atau susu. Jadi, kopi hitam itu lebih sehat daripada kopi yang dicampur dengan gula karena kalorinya lebih rendah daripada kopi yang dicampur dengan gula. Yang kedua ada espresso 63 mg. Yang ketiga ada teh hitam 40 sampai 70 mg. Apa sih teh hitam itu? Teh hitam adalah teh yang dibuat dari daun ternama Camellia sinensis. Kenapa warnanya tehnya hitam? Karena proses oksida yang membuat teh berubah warna. Yang keempat ada teh hijau 30 sampai 50 mg. Terus ada teh putih 15 sampai 30 mg, ada minuman energi 70 sampai 150 mg, soda berkafein 20 sampai 40 mg. Nah, soda juga mengandung kafein, teman-teman. Contohnya soda itu ada di Fanta, Pepsi, dan Coca-Cola. Yang terakhir ada coklat panas 5 sampai 25 mg. Kenapa coklat panas mengandung kafein? Karena bahan utamanya ada kakao yang mengandung kafein. Pembahasannya, konsumsi kafein dapat memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kewaspadaan, fokusan, dan energi. Misalnya kalau kefokusan itu misalnya kan kita ngantuk nih. Kalau lagi belajar biasanya kan kita suka ngantuk. Terus kita minum kopi atau juga bisa permen kopi gitu. Nah, mungkin kita sehabis minum kopi itu pasti kita tidak merasa ngantuk lagi. Serta meningkatkan kinerja fisik. Namun, konsumsi kafein yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan tidur dan kecemasan. Masuk kecemasan di sini adalah mungkin kita kalau mengkonsumsi kafein banyak-banyak itu pasti kita jantung kita tuh masa deg-degan, makanya ini di sini disebutkan kecemasan.
Untuk menghindari dampak negatif dari kafein, lebih baik mengkonsumsi seperlunya dan tidak berlebihan. Apalagi yang apalagi yang punya penyakit seperti mah, asam lambung itu mohon dihindari atau secukupnya saja. Kafein yang banyak ditemukan dalam kopi dan minuman berkafein lainnya memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik positif maupun negatif. Saran saya untuk kesehatan tubuh manusia agar minum minuman yang mengandung kafein sedapat mungkin dihindari, apalagi yang punya penyakit. Di sini ada daftar pustakanya. Dan yang terakhir, mungkin sekian kajian ilmiah saya. Apakah ada yang bertanya? Oke, sambil nunggu yang bertanya, saya boleh ini ya mengulas ya, moderator gimana? Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak? Oh masuk, oke. Di ini dulu, ditutup dulu screennya. Oh, boleh, Pak. Oke, nanti kayaknya saya ada pertanyaan di akhir nih, karena saya termasuk bukan penikmat lagi nih, pecandu, pecandu kopi. Pertama ya, saya mau lihat dari sisi yang lain mungkin ya. Tentu background saya di sosiologi gitu. Jadi ketika kita membahas kopi itu, ya di satu sisi yang dijelaskan pemateri hari ini ya, pengkaji hari ini tentu tepat sekali ya bahwa kita melihat kopi itu ada sisi positif dan negatif dalam aspek medis gitu ya. Dalam sisi positifnya tentu ya menambah stamina dan lain sebagainya gitu ya. Dan lebih baik minum kopi hitam, kopi yang pahit gitu ya. Bukan kopi kekinian gitu karena kandungan gulanya mungkin jauh lebih besar daripada kopi hitam gitu ya. Kemudian tentu jika konsumsi kafein itu berlebih ya tentu akan membawa dampak negatif dan yang saya baru ngeh tadi ya bahwa kok apa kandungan kafein itu tidak hanya ada di kopi tapi juga jenis minuman-minuman yang lain. Nah, dalam perkembangannya jenis-jenis minuman itu kadang dicampur-campur nih, ya kan? Kalau di kafe itu ada coffee mocktail misalnya. Jadi kopi yang dicampur dengan soda. Itu yang lagi saya cicipi di beberapa coffee shop tuh. Jadi soda yang plain ya, yang hambar, soda, kemudian dimasukkan gula cair, lalu espresso, satu shot itu ya, satu gelas kecil espresso. Kemudian kadang ada yang ditambah nanas, ada yang ditambah lemon. Jadi sensasinya itu seger soda, lalu ada agak kecut dari lemon dan pahit dari kopi ya. Kalau saya yang minum manisnya dari gula gitu. Kalau saya yang minum saya enak-enak aja ya. Nggak tahu tuh dampak dampak kesehatannya seperti apa nanti kalau jenis-jenis kafein itu dicampur-campur menjadi satu gitu ya. Nah, ulasan saya soal kopi itu ketika misalnya nih di antara kita mungkin nanti akan bekerja di bidang medis dan misalnya mungkin ada satu kasus di mana konsumsi kafein terutama kopi itu membawa dampak negatif ya. Misal ada kopi oplosan atau apa dan lain sebagainya. Yang perlu kita sadari adalah kopi itu tidak hanya di Indonesia terutama tidak hanya menjadi satu produk yang kita bisa lihat dari sisi medis saja tapi juga sisi kebudayaan. Karena kopi itu sudah menjadi mungkin di antara kita nggak jauh beda sih di pedesaan dan di perkotaan itu sudah menjadi habit ya, kebiasaan.
atau yang lebih dari habit nih. Kalau lebih dari habit tuh udah nggak sekedar kebiasaan, tapi kesadaran. Jadi udah kalau udah jam segini ini udah waktunya ngopi gitu, tanpa tanpa kemudian sadar bahwa dalam satu hari itu dia sudah minum berapa gelas misalnya, atau dalam tempo 1 minggu itu udah berapa kali minum kopi misalnya. Kalau sudah melampaui habit, kalau di sosiologi itu pakai istilah habitus namanya. Nah, itu konsumsi kopi itu sudah menjadi satu kebiasaan bahkan kesadaran masyarakat di Indonesia gitu, bahwa dalam dalam aktivitas keseharian kita itu tidak bisa jauh-jauh dari kopi. Kalau di pedesaan, kopi yang disajikan masih berbentuk kopi tubruk ya. Kopi tubruk itu, ini saya berasa si paling kopi nih. Jadi kopi tubruk itu kopi ya, misalnya bubuk kopi atau kopi yang sudah digiling itu langsung ditubruk dengan air panas. Ya, langsung diseduh, itu namanya kopi tubruk. Tapi kalau di perkotaan biasanya dia sudah diekstraksi ya. Jadi espresso itu yang nanti bisa jadi kopi susu, kopi gula aren, dan macam-macam itu. Atau ada yang manual brew. Manual brew itu yang pakai saringan. Jadi bubuk kopi yang ada di semacam saringan teh, lalu dituangkan airnya pelan-pelan, lalu tetesannya itulah yang nanti diminum. Nah, jenis kopi misalnya ada Robusta dan Arabica gitu. Robusta itu yang pahit, cenderung pahit. Kalau Arabica itu yang cenderung asam ya, yang agak asam. Nah, itu semua udah jadi kebiasaan publik ya, kebiasaan masyarakat. Nah, ketika kita nanti ingin mengedukasi masyarakat untuk setidaknya membatasi konsumsi kafein terutama di dalam kopi, kita juga perlu perhatikan bagaimana kebiasaan masyarakat dalam konsumsi kopi itu sendiri gitu loh. Nah, di pagi hari ngopi, kalau di perkotaan, kita yang tinggal di perkotaan, kopi itu mungkin dikonsumsi biasanya siang hari mungkin ya, siang hari karena beban kerja yang berlebih. Nah, ini nanti ada kaitannya sama beban kerja nih. Beban kerja yang berlebih membuat tenaga tuh terkuras banget buat kita-kita yang kerja di perkotaan. Sehingga kalau mulai siang, kalau mungkin ya kita jalan-jalan di sekitar kawasan Jakarta atau Bekasi kota dan lain sebagainya, mulai ada pedagang kopi keliling. Ya, kopi-kopi keliling gerobakan itu. Nah, itu sebenarnya keberadaan mereka itu untuk memenuhi kebutuhan market ya, kebutuhan para kelas pekerja di perkotaan yang memang secara fisik, secara biologis itu lelah di siang hari, perlu dibus dengan kopi itu. Nah, untuk mengatasi kalau ini dianggap sebagai sebuah persoalan, ya tadi kita harus memahami kalau kopi itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Sehingga proses edukasi terhadap konsumen-konsumen kopi seperti saya itu perlu juga memperhatikan aspek sosiologisnya. Nah, ketika misalnya Anindya menasehati satu komunitas tentang bahayanya terlalu banyak konsumsi kopi dan menjelaskan cukup, misalnya hanya menjelaskan kopi secara medis biologis, itu pasti ada kemungkinan mereka nggak mau begitu dengar gitu loh. Karena yang perlu disentuh adalah aspek kebudayaannya. Misalnya eh, satu perusahaan itu konsumsi kopinya sangat berlebih ini. Nah, misalnya, nah berarti yang perlu diperhatikan tuh bukan jangan ngopi, tapi mengurangi beban kerja, mengurangi jumlah jam kerja, sehingga konsumsi kopinya itu bisa berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah jam kerja. Nah, jadi tidak selalu mengedukasi masyarakat itu dengan narasi-narasi biologis medis gitu ya, tapi bisa dikasih pengantar narasi sosial kebudayaannya, baru kita masuk tuh aspek-aspek medisnya di situ. Nah, dengan begitu masyarakat akan lebih eh, kena ya, akan lebih kena. Jadi boleh kok tetap ngopi, tapi harus diperhatikan jumlahnya gitu ya. Nah, itu ulasan dari saya. Nah, pertanyaan dari saya, itu tadi ada pertanyaan dari Kirani, mirip nggak nih? Jangan-jangan mirip nanti. eh Nah, mungkin mirip-mirip sama Kirani nih. Nah, sekarang kan kita ada tren kopi kekinian nih. Kopi kekinian, kopi gula aren kah, kopi cendol kah, kopi macem-macem gitu ya. Yang kalau sebenarnya komponennya itu, komposisinya kalau kita perhatikan, kopinya itu hanya seimprit, seimprit. Ya kalau dibuat espresso tuh cuma satu satu shot, satu gelas kecil segini ya. Sedangkan ingredients lainnya tuh jauh lebih banyak seperti gula terutama ya, gula, creamer. Kemudian susu pun itu bukan susu murni kadang ya, susunya itu susu creamer gitu. Nah ini kalau dari menurut Anindya nih gimana nih problem medisnya nih soal budaya kopi kekinian?
Thank you. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak sebentar ya Pak. Jadi tadi Bapak menanyakan tentang eh, sebentar Pak, jaringannya. Mungkin perilaku minum kopi mengandung nilai simbol sebagai bagian dari aktivitas keseharian kita dalam kayak dalam hal ini kopi adalah simbol atau alasan untuk bertemu misalnya Pak. Sesungguhnya eh sebelum minum kopi itu merupakan interaksi sosial. Jadi pengaruh kafein terhadap waktu reaksi tubuh manusia bisa maka jumlah kafein dalam kopi kekinian ini bisa jadi terlalu signifikan karena takarannya mungkin ya Pak sedikit, misalnya hanya satu satu shoot espresso misalnya, atau sekitar 30 sampai 50 miligram kafein. Dari aspek medisnya itu yang lebih luas ada beberapa masalah potensial. Misalnya yang muncul dari tren, misalnya kandungan gulanya yang tinggi Pak, bisa menyebabkan diabetes, atau uh, atau kayak uh, dari gula pasirnya, gula arennya, atau sirupnya, atau pemanis buatannya. Oke, terima kasih. Apakah mungkin ada pertanyaan dari moderator atau teman-teman lainnya? Itu tadi dari Kirani di kolom chat kayaknya ada tuh. Oh iya Pak, sebentar. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Kirani sebelumnya, maaf karena hanya bisa lewat chat. Ya nggak apa-apa Kak. Apakah kopi susu itu lebih sehat daripada kopi tubruk atau hitam? Secara kandungan kafein bisa lebih sedikit komposisi dicampur susu. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Kirani. Secara kesehatan ya Kak, kopi tubruk atau kopi hitam cenderung lebih sehat dibandingkan kopi susu. Terutama jika kita melihat dari segi kandungan kafeinnya atau gulanya. Kandungan kafein itu, kopi hitam itu mengandung lebih banyak kafein per volume. Atau karena bisa dicampur-campur dengan susu. Tapi kalau kopi susu memiliki kafein yang lebih sedikit karena volumenya lebih banyak diisi oleh susu atau yang lainnya.
Saya moderator mau bertanya, Boleh, silakan. kenapa kamu memilih topik yang kafein ini sebagai karya kamu? Karena aku itu suka kopi juga ya, karena mungkin karena topik ini eh mungkin efek kopi kekinian yang banyak dikonsumsi saat ini, atau mungkin aku melihat tren ini konsumsi kopi yang berubah dan kopi hitam ke kopi dengan banyak tambahan seperti susu, gula, dan krimer. Karena aku juga tertarik dengan ini ya, kafein terhadap performa tubuh. Nah, sudah nggak ada yang bertanya lagi. Saya tutup ya. Sekian presentasi dari karya ilmiah hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya dan Anin. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya udah hadir. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.